Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amlam yang sangat saya banggakan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Wisto, tak kandani, manuto, enak-enak. Believe me and believe in Allah. Terima kasih, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Guru saya, kakak saya, ini teman curhat saya ini. Subhanallah. Teman curhat saya ketika akhir-akhir ini, ketika banyak melanda kegundahan. Tentu sebagai manusia ada sedikit banyak rasa yang ingin diceritakan. Tentu tidak dalam rangka mengeluh, tapi dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah dan bercerita fisarra'i wadh-dharra. Dan beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Shaleh Rosyad. Beliau adalah orang hebat di Provinsi Banten tentunya, Rektor Universitas Latansa Masiro, Wakil Pimpinan Pondok Latansa, dan sekarang kami sebagai guru kami, perintis dan pengasuh Pesantren Modern Kun Karimah Latansa 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi berbesmili kalau bahasa Jawanya. Berbesmili itu terharu. Saudara saya yang raganya jauh di ujung Pulau Jawa berkenan hadir di pesantren Deso, pesantren sederhana ini. Ini Amlam di tahun pertama Ustaz, menginjak tahun kedua. Mohon doa restu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kami semua. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Dr. Shaleh, kita pingin mendengar dari antum, terutama kalau dalam bahasa Turos hasyiah. Hasyiah itu juga bermakna khasiat, atau kalau dalam bahasa modern, pendidikan modern adalah hidden kurikulum atau hidden value, nilai-nilai yang tersembunyi dari kepemimpinan Pak Zar atau Kiai Haji Imam Zarkashi Gontor, atau Kiai Haji Mbah Sahal atau Kiai Haji Ahmad Sahal. Tentu pemirsa kita selain sahabat Amlam adalah alumni Gontor, alumni pesantren di seluruh Indonesia. Apa yang harus kami simak dari antum sebagai saksi hidup yang pernah menjadi santri langsung beliau, agar menjadi hikmah kami semua yang sedang mengangsu kaweruh atau menimba ilmu kepada antum ini. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang kami banggakan sahabat Amlam seluruh Indonesia. Insya Allah. Lebih awal saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan kenapa raganya jauh bisa bertemu, min fadlillah. Insya Allah ini adalah irodah dan kudrah Allah sehingga kita bisa bertemu, dan insya Allah mendapatkan banyak hal pelajaran dari tempat ini untuk kemudian kita resapi, kita jiwai, dan kita amalkan di mana saja. Sebagai kemudian yang kedua, tadi terlalu berlebihan barangkali Yai Fahrizal ini orang nomor sekian di Banten. Maafin Amrohli gitu. Saya nggak ada nomornya, kalau dicari dari atas sampai ke bawah itu nggak ada nomornya. Ya bukan nomor awal, walai salin Amroh. Ini sebagai koreksi saja. Kemudian tentang Gontor, Masya Allah, saya pikir kita sebagai alumni hampir kehabisan kata-kata untuk menceritakan Gontor. Kehabisan kata-kata karena kita hanya mampu melihat, menyaksikan, tapi hampir tidak mampu menyelami secara totalitas tentang Gontor. Meskipun saya belum pernah diajar oleh Pak Yai Zarkashi karena saya masuk pas tahun wafatnya Pak Zarkashi, juga tidak mengenal Pak Hanani, juga tidak mengenal Pak Sahal. Tapi saya dididik di Gontor di generasi kedua beliau, yaitu pimpinannya Pak Yai Sukri, Pak Yai Hasan, kemudian Pak Yai Soeiman Lukmanul Hakim, dengan direktur kami Pak Imam Badri waktu itu. Tapi meskipun di generasi kedua, saya pikir pasti benarnya bahwa apa yang mereka lanjutkan adalah apa yang sudah ditanamkan
oleh para pendahulu mereka yang sangat luar biasa. Apa the hidden curriculum yang ada di Gontor? Ruhul Ikhlas. Masya Allah. Ruhul Ikhlas. Ruhul Ikhlas ini bersifat tauhid ya. Kalau kita sholat dianggap sah secara fikih karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Secara tauhid belum tentu sah kalau kehilangan ruhul ikhlas. Kalau di dalam sholat kita ada syirkun, apakah kabir, apakah sogir kan? Antara lain syirkun sogir adalah ada sum'ah, ada riya. Di Gontor ruhul ikhlas ini dijiwai, ditanamkan dan diajarkan dan diberikan ketauladanannya. Masya Allah kan. Kalau Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, maka telah ada contoh implementasi yang sangat luar biasa dari bagaimana membreakdown keikhlasan dalam sebuah tatanan kehidupan atau miniatur kehidupan. Jadi pondok ini menjadi laboratorium kehidupan bagi para santri. Bagaimana mereka bukan hanya belajar ilmu yang diwajibkan sebagai seorang muslim, tapi bagaimana menyerap nilai-nilai yang sangat luar biasa. Hal ini teringat dengan pernyataan para yai ya. Ketika saya mencoba berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Yai Fahrizal tentang pengembangan pesantren. Setelah saya sekian tahun mengabdi di pondok pesantren Latansa, saya bilang dalam sebuah perjalanan di mobil, Pak Yai Sukri, saya boleh bertanya enggak? Ya boleh lah kan itu. Apa pertanyaannya? Saya ini adalah alumni pertama yang dilahirkan oleh kepemimpinan Pak Yai bertiga. Oh iya, kamu alumni pertama saya? Iya betul. Layakkah saya sebagai alumni antum, murid antum untuk mengembangkan pendidikan secara mandiri? Karena selain saya sudah mengabdi di Latansa, latar belakang keluarga saya juga pesantren. Ada yang salaf, ada yang semi modern, ada yang modern. Apa kemudian beliau tidak jawab waktu itu, bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Sebagai manusia biasa kita agak gundah, kecewa, seakan-akan tidak diizinkan oleh Pak Kiai. Tapi rupanya pada kunjungan berikutnya beliau datang, kamu kemarin bertanya itulah, itu ya, iya. Sudah belajar niatnya belum? Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, sudah belajar niatnya belum? Ini as-su'al ijabu bis-su'al. Kaifa nafham hadal jawab kan. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, sudah belajar niatnya belum? 3 tahun dari momen itu baru saya berpikir tentang apa yang ditanyakan beliau. Ternyata belajarnya tulus ibadah karena Allah. La syarikalah Allah. Setelah paham, bismillah tawakkaltu Allah. Allahu akbar. Ya, dan ini teman-teman sahabat Amlam yang diceritakan beliau ketika pertemuan kami di Uzbekistan, di kota Bukhara pada waktu itu, saya masih ingat. Bahkan kita sedang berdiskusi tentang ini di kota Tirmir, Ya. dekat dengan negara Pakistan atau negara Afghanistan yang saat ini bergejolak. Dan ini menarik, ini menjadi ilmu yang sangat dalam. Saya ulangi ceritanya, saya ingat betul itu nasihat antum yang dinasihati oleh almarhum Kiai Sukri. Jadi belajar niat saja ternyata 1 tahun tuh, Ustaz ya. Maka sama seperti Amlam, belajar niatnya juga 1 tahun nih. Dan sudah khatam. Ya Ustaz, jadi menarik. Jadi antum generasi pertama kepemimpinan Kiai Sukri Gontor, Kiai Sukri Zarkashi. Lalu apa yang adakah zikir atau amaliyah al-ubudiyah yang antum tahu, bahkan antum yang diijazah oleh Kiai Sukri langsung misalnya? Ya. Ada nggak kira-kira yang perlu diketahui oleh sahabat Amlam dan seluruh alumni Gontor di seluruh Indonesia ini? Ya. Secara langsung saya tidak mendapatkan aurad atau zikir dari beliau, tapi beliau selalu menasehati dengan cara mendatangi kami atau mengundang kami. Ketika di Jakarta,
C, saya ada di Jakarta dan besok ada waktu kosong, saya mau datang ke sana. Perlu Jadi antum dijemput Pak didatangi? Kiai? Iya, perlu dijemput Pak Kiai? Enggak, saya bawa mobil. Di momen lain, ya saya di Jakarta dan besok kosong, saya ke sana apa antum ke sini, kalian ke sini? Berarti saya berangkat. Apa kemudian yang dilakukan beliau kepada kami? Istilah beliau mengecas baterai. Dan kalau lagi di Latansa beliau pengennya bawa mobil dan jangan bawa supir. Kamu supiri sendiri dan kita ngobrol. Dan kalau ke Jakarta kita ngobrol di kamar ruang tamu itu dan seluruh staf sektim suruh keluar. Kita ngobrol. Kalau ke Gontor pun diajak naik Alphardnya beliau atau mobilnya beliau. Itu beliau yang supiri. Kenapa? Alasan beliau adalah karena di mobil ini aman, tidak terganggu, tidak ada yang assalamualaikum, tidak ada yang ketok-ketok pintu. Jadi kita ngobrol sampai tuntas baru bubar. Jadi saya diizinkan naik Alphard antum berdua. Oh tentu. Sekarang levelnya udah level Alphard sekarang. Kalau Kiai Amla mah masih Panther. Panther yang Ahsan min Alphard. Apa yang beliau nasihatkan bahwa kita harus ikhlas, harus menghidupkan, harus hidup dan menghidupkan, harus dinamis, harus tanggung jawab, harus selalu bekerja setiap hari, jangan hanya satu pekerjaan, lakukan pekerjaan itu sebanyak mungkin, minimal 16 pekerjaan kita tuntaskan dalam satu hari. Kenapa 16 Ki? Kenapa tidak 17? 16 karena yang beliau lakukan minimal 16 sampai 17 kan gitu. Jadi 16 minimal kamu harus melakukan pekerjaan per hari sampai 16. Pantau semuanya. Ada yang kamu kerjakan langsung, ada yang by long distance management dan manajemen. Karena wiridanmu adalah keberadaanmu di pesantren. Iya, iya. Bersama santri, berjamaah bersama santri, mengontrol bersama santri, mengajar. Tidak kampanye ya? Iya. Kampanye enggak ya? Dah. Gitu. Wiridanmu adalah keberadaanmu di pesantren. Wiridan yang lainnya tentu Atau bisnis atau keliling. wiridannya berarti zikrun minallah. Ajaran dari Allah, alam bizikrillah tatmainul qulub. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada subhanallah gitu. Jadi zikirnya langsung bersanad kepada Rasulullah melalui para ulama. Ya, insyaallah. Minhum yani Syekh Fakhri Jalah. Ya, jadi zikirnya kiai, kata Kiai Soleh itu. Jadi Kiai Soleh ini kalau saya ibaratkan Ibnu Kiai Syukri Ar-Ruhani. Jadi Oke, Hasan Ar-Ruhani, putra Kiai Syukri Ruhani secara ruhani, dan beliau diajarkan sahabat Amlam yang sangat saya muliakan bahwa zikirnya kiai itu yang paling dahsyat, betah silo ing pandum di dalam pesantren. Allah Nah, harus wajib nah, silo itu tadi kita diskusi, silo itu adalah bersila. di sisi Allah. Oh, di sisi Allah bersila. Bersila. Jadi kalau bahasa Jawa namanya silo. Silo. Ya. Jadi ing sisine Allah. Jadi Bersila wa di dzikir. sisi Allah. Allah Akbar. Dan ini menarik, menjadi kajian yang cukup menarik. Kita akan sambung di episode selanjutnya, sahabat Amlam yang saya muliakan. Wis to. Manuto. Tak kandani enak-enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.